Oke, berikut adalah untuk jenis usaha dagang. Jadi sama ya, karena ini yayasan non-profit, maka walaupun di sini ada usaha dagang, tujuannya memang untuk membiayai operasional atau memang untuk keperluan program tertentu. Sehingga kalau kita lihat di daftar produk dagang, di sini mungkin produk-produknya bisa seperti madu, obat, buku, dan lain-lain yang memang tujuannya untuk menyalurkan juga bisa, jadi menyalurkan mungkin dari donatur, ada yang menitipkan barang kemudian dijual dan hasilnya memang sebagai donasi ya. Mungkin praktek-praktek transaksi dagang seperti itu bisa dimasukkan di sini. Tapi mungkin yang paling umum adalah memang menyewakan tempat, di mana tempat itu bisa digunakan untuk minimarket dan lain-lain, di mana pendapatannya adalah dari bagi hasil dari minimarket tersebut. Tapi apabila dijalankan sendiri, bisa dimulai mengisikan datanya di sini. Ini daftar pelanggannya sama ya dengan daftar pelanggan usaha jasa. Jadi kalau kita masuk ke, kalau misalnya ada 2 unit usaha, baik jasa maupun dagang, itu berbagi daftar pelanggan yang sama. Kemudian daftar supplier, ini supplier dari produk-produk yang dijual. Ya, itu bisa diisikan di situ. Setelah itu bisa diisikan produk dagangnya. Di sini ada HPP. Nah, HPP ini dirubahnya adalah di daftar akun di sini tadi, di bagian bawah. Nah, dirubahnya di sini. Ya, jadi tidak dirubah di sana, dirubahnya di sini. Itu bisa diganti namanya sesuai nama produknya. Kita kembali ke daftar produk dagang. Kemudian di sini ada kategori. Di sini bisa diisi makanan, minuman, obat, buku, bebas. Setelah itu bisa diisikan nama produknya di sini, ya, ID dan nama produk. Kategori di sini adalah sama dengan kategori di sini. Jadi ini tinggal dipilih. Ya. Jadi ini makanan, minuman, obat, buku sama dengan di sini. Kemudian unit bisa diisikan. Jumlah jika ada, kalau tidak ada diisi 0 saja. Kemudian harga beli di sini adalah harga beli rata-rata. Jadi kalau misalnya stoknya ada cukup banyak dan ada yang beli di harga misalnya 40.000, 50.000, 60.000, silahkan diisi harga rata-ratanya. Ya, kalaupun tidak ingat bisa dikira-kira. Ini adalah untuk stok yang sudah dibeli atau sudah dibayar. Untuk stok yang sifatnya tip jual bisa diisikan di sini saldo awalnya. Ya. Berikutnya tadi kan sudah daftar produk dagang. Untuk penjualan pengisiannya bagaimana? Pengisiannya sama dengan transaksi-transaksi lainnya. Jadi hanya perlu mengisikan di sini tanggal transaksi, misalnya tanggal 2 Januari. Isinya format bahasa Inggris ya. Dan nanti akan terjemahkan otomatis. Perhatikan kalau dia formatnya bahasa Inggris, di sini akan seperti ini, 2 Januarinya satunya di depan ya. Tapi kalau kita mengisinya 2 Januari seperti ini menjadi merah, dan kalau kita klik di sini ini seperti ini. Ini bukan format tanggal, itu format teks. Kemudian diisikan nomor faktur, nama pelanggan, kemudian nama produknya kita bisa pilih di sini berdasarkan daftar produk dagang tadi. Kemudian nomor urut fakturnya, ini untuk menentukan urutan di, kalau kita cetak invoice, menentukan urutan ini. Ya, karena ini gabung dengan jasa, maka kita harus memastikan bahwa invoice ini nomornya unik per masing-masing invoice. Jadi tadi ada 99 di produk dagang tadi ya. Jadi kalau kita di 9, dia akan muncul seperti ini. Nomor urut 1, 2. Kita kembali ke transaksi produk dagang. Ini nomor urut 1, 2. Ya. Ditulis jumlah unitnya, harga per unit, ini akan dihitung otomatis. Jangan lupa di sini diisi rekeningnya. Kemudian kategori pendapatan laba rugi. Kemudian di sini programnya, kalau memang ada programnya tertentu untuk penjualan, atau memang dananya ini akan masuk ke program yang mana. Kemudian ini batasannya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Perhatikan di sini kalau misalnya transaksi pembelian ada PPN, maka cara penulisannya adalah seperti ini. Ya, kas, kemudian di sini utang PPN karena dia tidak masuk ke pendapatan usaha. Itu untuk penjualan produk dagang. Selanjutnya untuk pembelian. Jadi sama dengan penjualan, di sini kita bisa isikan untuk pembelian. Cara pengisiannya sama. Jadi isikan tanggal, nomor PO jika ingin dicetak, nomor urut di PO, jadi nomor urut tadi sama dengan invoice ya.
Kemudian jadi nomor urut, jadi mungkin biar jelas masuk ke ini purchase order. Ini nomor urut adalah di sini. Ya, jadi seperti ini. Kalau nanti ada nomor 2, dia akan muncul di baris kedua. Nah, kita hanya perlu memilih nomor PO-nya di sini. Ya, kita kembali ke pembelian. Kemudian di sini itemnya diisi, keterangan, jumlah unit, harga per unit. Sorry, ini bukan suplai jagung tapi suplai madu. Oke, kemudian jangan lupa di sini sama diisikan rekening tunainya, kategori pendapatan, supplier, program dan batasannya. Ya, di sini tanpa pembatasan. Oh ya, kemudian untuk pembelian di sini harus selalu kategori pendapatan laba ruginya persediaannya. Jadi tidak diisikan yang lain, jadi diisinya persediaan. Itu untuk pembelian. Kemudian di sini ada penerimaan tip jual. Jadi kalau ada transaksi yang dititipkan tapi tidak dibayar, ini bisa diisikan di sini. Ya, cara pengisinya sama dengan pembelian dan penjualan. Hanya saja nanti di sini bisa diisikan untuk referensi. Ya, ini pembelian untuk nomor faktur berapa, sehingga kita bisa tahu dari yang sudah dibeli berapa yang sudah dibayar, kemudian yang dikembalikan berapa, sehingga kita tahu sisanya berapa di sini. Kemudian diisikan catatannya di sini. Kemudian ada laporan stok. Di sini laporan stok semua produk, jadi otomatis akan direkap semuanya ya, tidak berbulan per bulan, tapi total dari awal sampai akhir. Kemudian ini stok produk tertentu, misalnya madu kita mau monitor, ini ada saldo awalnya di sini, kemudian pembelian 20, pada waktu 25 ke tanggal 1, tanggal 2, kemudian ada penjualan 1 unit sehingga saldo akhirnya sekian. Jadi ini kita bisa memilih dengan nama produknya di sini. Buku agama 1 kita bisa pilih, nanti akan muncul angkanya di sini. Ya. Oke, itu untuk transaksi usaha dagang.